Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merlin Kurnia Putri Sampemanda, NIM 19210014 dari Prodi Farmasi tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa yang dimaksud dengan persediaan, kemudian apa saja yang termasuk dalam persediaan industri farmasi, kemudian apa tujuan dari kontrol persediaan, dan yang terakhir adalah pengertian pengendalian persediaan, yang nantinya materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Karisma Wardani dengan NIM 19210014 dari Prodi Farmasi tingkat 3. Saya akan langsung menjelaskan apa yang dimaksud dengan persediaan. Jadi persediaan ini pada umumnya adalah barang dagangan yang utama dalam perusahaan dagang. Jadi secara umum, istilah persediaan dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Menurut Ristono pada tahun 2009, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang. Kemudian apa saja nih yang menjadi persediaan pada industri farmasi? Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk pada proses produksi. Kemudian bahan pengemas. Pengemas di industri farmasi berguna untuk perlindungan, keamanan, dan tempat informasi bagi pasien. Jadi pengemasan ini berguna untuk melindungi obat atau produk demi terjaminnya keamanannya serta menjadi tempat informasi bagi pasien seperti dosis atau cara penggunaannya. Kemudian kemasannya ini dibagi menjadi dua, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan primer merupakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan produknya, kemudian kemasan sekunder merupakan kemasan yang digunakan untuk melindungi kemasan primer agar tidak terjadi kerusakan pada produk tersebut. Kemudian produk setengah jadi. Jadi produk atau barang setengah jadi ini adalah bahan obat yang telah selesai diolah, namun tinggal menunggu untuk dikemas saja. Kemudian yang terakhir adalah obat jadi. Obat jadi adalah suatu produk obat yang telah mengalami seluruh tahap produksi, pembuatan, dan juga pengemasan. Jadi obat ini tinggal didistribusikan dan dapat digunakan oleh pengguna. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari kontrol persediaan? Jadi tujuan dari kontrol persediaan ini yang pertama dapat meminimalkan investasi persediaan barang. Kemudian yang kedua dapat menentukan tingkat pelayanan pelanggan. Yang ketiga keseimbangan antara penawaran dan permintaan, kemudian meminimalkan biaya pengadaan dan pemeliharaan, dan yang terakhir pemeliharaan sistem kontrol persediaan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengendalian persediaan? Jadi pengendalian persediaan ini adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit-unit pelayanan. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, tujuan dari pengendalian ini adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan. Jadi sebelum obat-obat ini habis, suatu unit-unit pelayanan kesehatan ini atau unit pelayanan farmasi ini sudah harus memesan obat baru yang akan didatangkan sebelum obat yang ada di unit pelayanan ini atau yang tersedia di unit pelayanan ini habis. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh teman saya Karisma Wardani. Setelah kita mengetahui mengenai persediaan dan apa itu pengendalian persediaan, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai fungsi dari pengendalian persediaan dan pendekatan untuk melakukan pengendalian persediaan. Yang pertama, secara umum itu terdapat 4 fungsi pengendalian persediaan. Yang pertama itu untuk menghindari adanya keterlambatan pengiriman. Yang kedua, untuk menghindari adanya material atau part yang rusak. Kemudian untuk meminimalkan biaya atau cost yang timbul akibat persediaan tersebut. Dan yang terakhir untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Yang dimaksud biaya-biaya atau cost yang timbul itu adalah yang pertama adanya holding cost atau cost yang timbul karena adanya penyimpanan persediaan dalam gudang pada periode tertentu termasuk biaya asuransi, biaya bunga, dan biaya penyusutan. Kemudian yang kedua ada ordering cost atau biaya yang timbul karena adanya proses pemesanan persediaan dan proses produksi. Dan yang terakhir itu adanya biaya stock out cost atau biaya yang timbul karena adanya kerugian.
Jadi tujuan khusus dari pengendalian persediaan itu untuk mempertahankan tingkat persediaan itu tetap optimal dalam periode tertentu. Nah, untuk mempertahankannya itu kita harus mengetahui kapan dilakukan pemesanan, berapa jumlah yang harus dipesan, dan kapan harus dilakukan pemesanan kembali. Untuk mengetahui kapan dan berapa jumlah yang harus dipesan, maka kita harus memperhatikan waktu dan tingkat persediaan. Sehingga di sini terdapat 3 pendekatan untuk melakukan pengendalian persediaan. Yang pertama itu adalah pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point approach. Yang kedua, pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach. Dan yang terakhir ada material recruit planning. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai periode review approach atau pendekatan tinjauan periodik. Jadi, pendekatan tinjauan periodik itu merupakan sistem pengendalian persediaan yang jarak waktu antara 2 pesanan adalah tetap. Sehingga pada setiap tinjauan akan dilakukan pemesanan kembali agar tingkat persediaan itu mencapai jumlah yang diinginkan. Biasanya jumlah pemesanan kembali itu didasarkan pada tingkat maksimum yang akan ditetapkan untuk setiap item persediaan, yaitu melalui rumus Q sama dengan TPM min P min GSP plus PLT, di mana Q adalah jumlah pemesanan kembali, TPM adalah tingkat persediaan maksimum, P adalah jumlah persediaan yang ada sekarang, GSP adalah jumlah yang sedang dipesan, dan PLT adalah permintaan selama tenggang waktu pemesanan. Pada periode review approach menunjukkan bahwa periode review approach itu juga akan atau berpotensi dapat menimbulkan resiko, yaitu resiko terjadinya stock out jika pemesanan yang diterima itu melebihi jangka waktu lead time atau melebihi waktu tunggu, sehingga kemungkinan persediaan itu akan habis sebelum periode pemesanan kembali itu tercapai. Maka solusinya harus ada safety stock atau buffer stock yang jumlahnya itu relatif besar. Nah, di sini juga terdapat diagram dari periodic review approach, di mana ini menunjukkan adalah unit persediaan optimum, di mana pada tiap periode ini akan ada pemesanan untuk tercapainya stok yang optimum. Kemudian di sini ada buffer stock yang jumlahnya harus besar untuk menghindari stock out. Jadi di sini buffer stock itu berfungsi untuk menghindari stock out saat terjadinya lead time atau waktu tunggu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, kami berdua mohon maaf.